Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novian Rizky Galang Pamungkas dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Imatus Sima AR, yang kedua Junesa Tania Putri, yang ketiga Muhammad Torik, dan yang keempat Novian Rizky Galang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang design thinking dan critical thinking. Yang pertama yaitu ringkasan materi. Design thinking adalah salah satu metode baru dalam melakukan proses desain. Design thinking merupakan metode penyelesaian masalah yang berfokus pada dasar-dasar konsep. Desain juga dipaparkan dalam artikel Richard Buchanan 1992 yang berjudul Wicked Problem in Design Thinking. Design thinking diartikan sebagai sebuah pendekatan atau prosedur kerja yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Design thinking memiliki 5 langkah utama, yaitu mengeksplorasi kebutuhan, menentukan problem utama yang perlu dipecahkan melalui kerja inovatif, mengembangkan ide, mengembangkan purwarupa, dan mempresentasikan untuk mempelajari respon sasaran. Sebagai salah satu upaya untuk memahami keadaan, pikiran, dan perasaan orang lain dalam konteks design thinking, langkah empatis adalah upaya untuk mengetahui, mengeksplorasi, dan memahami keadaan, pikiran, dan perasaan orang lain. Dalam hal ini, masyarakat, calon sasaran produk. Pikiran, perasaan, dan keadaan orang dimaknai sebagai kebutuhan masyarakat terhadap sebuah produk atau dalam prosedur awal design thinking. Empatis merupakan sebuah langkah untuk mengetahui atau mengidentifikasi kebutuhan dari user. Tentang inovator akan mengetahui user atau pengguna yang akan dituju, bagaimana pengalaman, emosi, dan situasi yang dihadapi oleh calon user. Kemungkinan realisasi pengembangan produk dalam langkah prototipe akan produk yang sudah dikembangkan perlu diuji melalui sebuah percobaan. Selanjutnya, jika produk sudah dinyatakan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu perbedaan design thinking dan critical thinking. Proses design thinking diperlukan konsisten, beralih antara creative thinking dan critical thinking. Namun, tidak sesimpel kita menggunakan creative thinking dahulu, baru kita beralih ke critical thinking. Dalam proses design thinking, kita harus bolak-balik antara kedua hal tersebut. Lalu dilanjut dengan proses ideasi di mana kita harus berpikir kreatif lagi agar bisa mengimajinasikan berbagai macam hal yang menjadi solusi baru yang tidak konvensional. Namun di akhir ideasi kita harus berpikir kritis lagi untuk mengambil keputusan terkait solusi yang terbaik menggunakan beberapa kriteria. Selain itu, karena design thinking sifatnya dinamis, kita harus siap beralih antara kedua thinking tersebut kapanpun dibutuhkan. Dari saudara Novian. Proses design thinking mengandung beberapa aktivitas yang memerlukan kita untuk mengolah kreatif dan critical thinking secara bersamaan. Creative thinking membantu kita untuk melihat lebih banyak kemungkinan pola dan juga keinginan customer yang tersembunyi, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan insight yang lebih unik. Sama halnya saat kita testing, kita menggunakan critical thinking untuk merancang eksperimen yang mampu mendapatkan umpan balik yang akurat. Tetapi di saat bersamaan kita juga harus menggunakan creative thinking untuk membuat prototipe yang masih kasar, mampu memberikan pengalaman yang nyata mungkin bagi tes customer agar umpan baliknya lebih akurat. Jadi hasil design thinking kita akan lebih optimal bila kita bisa menggunakan kedua thinking secara bersamaan. Menurut peneliti Claude Diderich, design thinking mengkombinasikan kreatif dan critical thinking sehingga terbentuk cara berpikir yang berbeda yang menjadi salah satu kekhasan design thinking, yaitu pemikiran abduktif. Diderich mendeskripsikan pemikiran abduktif tersebut sebagai proses pemecahan masalah di mana kita melakukan observasi untuk memperkirakan solusi simpel yang kemudian kita uji cobakan dan perbaiki terus-menerus sampai mendapatkan solusi yang paling tepat untuk memecahkan masalahnya. Proses berpikir unik inilah yang membuat design thinking berbeda dari sekedar kreatif atau critical thinking.
Kemudian, dalam design thinking, kita harus bolak-balik antara kedua thinking sepanjang proses. Proses design thinking mengandung aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kita untuk menggunakan kreatif dan critical thinking secara bersamaan. Design thinking bersifat dinamis. Sedangkan creative thinking membantu kita untuk melihat lebih banyak kemungkinan pola dan juga keinginan customer yang tersembunyi, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan insight yang lebih unik. Critical thinking digunakan untuk merancang eksperimen, tetapi di saat bersamaan kita juga harus menggunakan creative thinking untuk membuat prototipe yang lebih kasar. Jadi hasil desain thinking kita akan lebih optimal bila kita bisa menggunakan kedua thinking secara bersamaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq. Pada kali ini saya akan menerangkan contoh dari design thinking. Yang pertama ada Uber Eats. Jadi Uber Eats itu merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk memberi pelanggan pilihan yang lebih mudah untuk menemukan pengiriman makanan yang sesuai dengan budget dari konsumen. Kemudian memiliki semua fitur seperti lonceng atau peluit, tetapi dengan pengalaman pelanggan, Uber ini dimana dapat melacak secara real time di mana pengiriman ada di aplikasi. Jadi mereka tidak hanya membangun layanan pesan antar makanan, tapi juga menjadi wadah bagi restoran untuk meningkatkan usahanya dan bagi pecinta makanan untuk membangun sebuah komunitas sosialnya. Jadi tim Uber Eats menggunakan pemikiran desain dengan membuat program di mana tim dapat membenamkan diri dalam lingkungan sehari-hari. Programnya itu dinamakan The Walkable Program. Jadi program ini merupakan tempat mereka secara fisik mengunjungi lokasi-lokasi di berbagai kota untuk mempelajari makanan masyarakat sekitar dan budaya di sekitar situ. Kemudian ada istilah order shadowing. Jadi order shadowing ini merupakan tempat mereka menguji prototipe mereka dengan melihat pengalaman dunia nyata pelanggan dalam penggunaannya. Kemudian ada istilah lagi fireside chats. Jadi fireside chats ini tempat mereka mengundang mitra pengiriman, pekerja restoran dan juga pelanggan untuk mendapatkan umpan balik atau feedback mengenai aplikasi tersebut. Jadi proses ini mendapatkan nilai karena Uber Eats sekarang beroperasi lebih dari 80 kota secara global dan masih terus meningkat. Baik, berikutnya contoh design thinking yang kedua ada Capital One. Capital One ini membentuk tim yang disebut Capital One Labs, di mana tim ini muncul dengan strategi yang berpusat pada manusia untuk memanfaatkan feedback dan peningkatan untuk para penggunanya. Kemudian sebagai pemikiran desain ini, mereka mengatur serangkaian beberapa kafe di dalam cabang-cabang besar dan memberikan suasana santai dan tidak mengancam, di mana karyawan dapat terlibat dengan pelanggan dalam percakapan ramah sambil menikmati secangkir kopi. Melalui feedback pelanggan tersebut, tim mampu mendefinisikan, kemudian membuat ide dan menguji strategi baru untuk banyak hal, mulai dari cara pengguna mendaftar untuk membuka rekening, kemudian pengalaman ATM. Dengan melakukan literasi kecil itu dapat meningkatkan pengalaman pelanggan secara substansial. Tim Capital One Labs akan mendapatkan dukungan dari para pemimpin perusahaan. Kemudian pemimpin tim pada gilirannya akan mengadopsi dan menerapkan pemikiran desain dalam tim langsung sehingga memicu inovasi di seluruh perusahaan. Perkenalkan, nama saya Junisa Tanaya Putri. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Saudari Torik yang membahas tentang contoh design thinking dan critical thinking. Selanjutnya pembahasannya ialah contoh critical thinking.
Sebelumnya, critical thinking itu merupakan suatu proses memahami serta mengelola informasi melalui kerja yang sistematis untuk mendapatkan jawaban dari berbagai persoalan yang ada. Berikut urutan cara memahami suatu informasi dengan menggunakan critical thinking, antara lain, yaitu yang pertama menangkap konsep informasi, yang kedua menganalisa informasi, yang ketiga menyintesis informasi yang didapat, dan yang keempat mengevaluasi informasi. Selanjutnya, informasi itu sendiri dapat diambil dari beberapa hal, yaitu mulai dari observasi, pengalaman, refleksi, pemecahan masalah, hingga komunikasi. Selanjutnya masuk pada contoh critical thinking. 1. Mendefinisikan dan mengklarifikasi masalah, yaitu berupa mengidentifikasikan isu sentral atau masalah, lalu mengkomparasi persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Selanjutnya menentukan manakah informasi yang relevan, dan yang terakhir memformulasikan pertanyaan-pertanyaan dengan tepat. Pada dasarnya, orang dengan kemampuan critical thinking yang tinggi akan selalu berpikir rasional dan logis, serta memiliki alasan yang jelas. Semua itu tidak akan bisa bila tidak ada observasi masalah terlebih dahulu. Dilanjut contoh yang kedua, menentukan informasi-informasi yang relevan dengan masalah, membedakan antara fakta, opini, dan keputusan logis, berupa mengecek konsistensi, mengenali stereotip dan klise. Yang ketiga, mengenali bias, faktor-faktor emosional, propaganda, dan istilah semantik. Selanjutnya, mengenali nilai sistem dan ideologi yang berbeda. Memiliki kemampuan observasi suatu masalah secara tak langsung, kemampuan analisis yang kamu miliki pun akan berkembang. Kemampuan analisis ini dapat membantu untuk menemukan ide-ide baru dan melakukan evaluasi jika terdapat kekurangan. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah atau menggambarkan konklusi, berupa mengenali ketepatan data, memprediksi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi. Nah, selanjutnya kemampuan menentukan solusi yang cepat dan terbaik ketika menghadapi masalah. Pada era yang sekarang memang selalu dipenuhi dengan konflik, isu, dan tantangan, termasuk juga masalah internal dengan rekan kerja, perusahaan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.